Produk talak angin kita Iya, ini betul. awalnya dulu itu mungkin dari daun-daunan seperti itu Mhm ya, mhm akar-akaran dan mhm. kemudian sudah dimodernkan menjadi dalam bentuk cair Heeh. dan tidak pahit lagi karena kita campurkan dengan madu Mhm. dan dalam bentuk packaging yang sangat praktis dalam Oke. saset. Nah, itu mudah untuk dikonsumsi dan rasanya itu juga lebih enak untuk Mhm. dikonsumsi dan khasiatnya tetap sama. Nah, itu yang Oke, yang bener. selalu kita gaungkan. Hai Opal Gengs, hari kelima Opal hadir di Trade Expo Indonesia 2022. Kita akan melakukan podcast kembali dengan salah satu brand besar yang hadir juga di Trade Expo Indonesia 2022 ini. Dan sekarang di samping saya sudah ada Bapak Ricardo Sopakua, International Business Head dari Sido Muncul. Hai Pak Ricardo. Halo Mbak Cinta. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar? Baik, baik juga dong. Nah, seperti yang Bapak tahu kita akan ngobrol-ngobrol tentang Sido Muncul ya. Oke, yang pertama nih Pak, saya penasaran, ini kan Trade Expo sebelum-sebelumnya sudah pernah ada nih. Betul. Apakah Sido Munculnya pertama kali ikut Trade Expo atau sebelum-sebelumnya sudah pernah ikut? Kalau Trade Expo, Sido Muncul itu untuk internasional memang kita sering ikut. Oke. Untuk kita rutin ikut. Tetapi Mm-mm. untuk yang Trade Expo Indonesia ini, terakhir kita ikut itu 2018. Terakhir Sebelum, ikut. ya Oh, terakhir oke. ikut. Sebelum pandemi waktu Pandemi, itu, ya. betul-betul. Berarti acaranya masih offline juga ya? Yang 2019 dan 2020 kan offline waktu itu ya. Heeh. Nah itu kita ikut, tapi yang online. Kalau yang Oh, ikut yang offline online. 2018. Oh, oke, baik. Nah, bagaimana nih menurut Bapak Sido Muncul sejauh ini di acara Trade Expo ini? Trade Expo ini satu sarana yang baik ya Mhm, sebetulnya mhm, untuk para pelaku-pelaku ekspor, perusahaan-perusahaan Indonesia mhm. itu sarana yang sangat baik untuk bisa memperkenalkan produk Indonesia, Betul. untuk bisa mengundang para calon-calon distributor, calon-calon Mhm, importer dari mhm. negara-negara sahabat, dan juga eh, kerjasama yang baik sekali dari pemerintah, Mhm. terutama para duta besar dan atas perdagangan kita di negara-negara sahabat yang mereka itu datang kemari dengan membawa rombongan dari Oke. negara-negara masing-masing gitu loh Mhm. untuk memperkenalkan produk kita dan juga untuk datang ke booth-booth kita semua, terutama untuk Oke. Sido Muncul. Mhm, Ini suatu hal yang sangat baik sekali gitu karena mhm, banyak mhm. sekali dalam beberapa hari ini ada banyak sekali gitu kunjungan-kunjungan dari calon-calon distributor Wow. negara-negara sahabat. Wow, keren banget. Berarti memang kerasa ya Pak bedanya Terasa dari Trade sekali. Expo sebelumnya sampai hari itu terasa Betul, banget ya. betul, Itulah betul, yang dinamakan modern ya. Sekarang sudah banyak betul. sesuatu yang baru. Nah, ngomongin soal modern nih Pak, bagaimana Sido Muncul membangun image-nya di Hmm, tengah dunia yang sekarang tuh sudah serba modern. Oke. Sido Muncul itu image itu dibangun sangat lama sebetulnya Oke, ya, mhm, karena mhm, jangka waktu yang sangat lama sudah sekitar 70 tahun lebih. mhm, Sido Muncul dari tahun 1940. Kita itu memulai dengan mempunyai moto kita harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan mhm. kepada lingkungan. Oke. Dan itu yang selalu kita kerjakan dari sejak permulaan perusahaan Sido Muncul ini dibangun Mhm. sampai saat ini. Oke. Itu kita menjaga image yang untuk tetap selalu ada. Oke. Dan visi kita tidak berubah dari Mhm, dulu sampai mhm. sekarang dan juga semua produk-produk yang kita berikan selalu mempunyai efficacy ataupun khasiat Oke. dan juga safety yang aman untuk dikonsumsi untuk Oke. masyarakat. Mhm, Dan itu yang selalu kita buktikan dengan kita melakukan berbagai macam mhm. um, riset dan development ataupun bisnis pengembangan untuk secara preklinis untuk membuktikan bahwa ada khasiat-khasiat dari produk-produk tersebut. Nah, itu Oke. yang selalu kita gaungkan bahwa untuk produk-produk herbal ini itu Mhm. selain aman untuk dikonsumsi juga mempunyai khasiat yang dari zaman Oh. dulu sejak zaman nenek moyang Mhm, kita mhm. sampai kita modernkan sampai saat ini. Oke, khasiatnya tidak berubah gitu Tidak ya, berubah tetap khasiatnya. Betul, bertahan. betul. Oke, wow. Nah, sekarang ngomongin soal Gen Z nih Pak ya, Hmm, karena saya juga termasuk yang Gen Z nih. Oke. Kalau Bapak tahu pasti kan sekarang tuh banyak orang bilang Gen Z itu adalah kaum-kaum yang membawa perubahan gitu ya. Betul. Nah, sekarang nih Pak, pertanyaannya adalah apa sih kiatnya Sido Muncul ini untuk bisa tetap hadir di tengah-tengahnya Gen Z terutama?
Oke, kalau kita bicara tentang Gen Z, Mm-mm. sebetulnya kata kuncinya adalah relevan kalau menurut saya. Betul, Nah, setuju. jadi bagaimana caranya Sido muncul untuk tetap relevan Mm-mm, kepada Gen mm-mm. Z ini? Nah, saat ini yang kita lakukan untuk Sido muncul sendiri sudah bertransformasi Oke, dari dulu sampai sekarang. Kalau zaman dulu yang dinamakan jamu itu konotasinya harus pahit, bener, rasanya nggak pahit enak nggak gitu enak ya, di gitu. doktrinnya udah gitulah pokoknya ya, Betul, stigmanya jamu udah nggak betul. enak aja pokoknya. Betul. Nah, kalau sekarang yang sudah mulai kita modernkan kayak Mm-mm. contohnya produk talak angin kita Iya, ini, betul. awalnya dulu itu mungkin dari daun-daunan seperti itu Mm-mm, ya, mm-mm, akar-akaran dan mm-mm. kemudian sudah dimodernkan menjadi dalam bentuk cair Heeh. dan tidak pahit lagi karena kita campurkan dengan madu Mhm. dan dalam bentuk packaging yang sangat praktis dalam Oke. saset. Nah, itu mudah untuk dikonsumsi dan rasanya itu juga lebih enak untuk Mm-mm. dikonsumsi dan khasiatnya tetap sama. Nah, itu yang Oke, yang benar. selalu kita gaungkan. Dan kemudian ya sesuai dengan perkembangan zaman bahkan kita keluar lagi dalam bentuk yang berbeda lagi dalam bentuk soft capsule Oh, misalnya. yang Ya, ini. soft Oke. capsule. Nah, soft capsule tolak angin itu punya khasiat yang sama persis dengan Mm-mm. sachet. Nah, hanya Oke. dikuranginya mungkin yang kita kurangi adalah cairan untuk misalnya madunya kita Mm-mm, kurangi, tapi mm-mm. secara khasiat tetap sama. Nah, jadi kita tetap melihat bahwa kebutuhan dari setiap generasi Mhm. berbeda-beda Betul. dan kita mengarahkan untuk mana yang paling memudahkan untuk tiap generasi. Dan Benar. untuk yang terbaru untuk Gen Z, untuk Heeh. kita lihat dari soft capsule ini, ataupun dari sisi RTD ataupun minuman yang ready to drink. Oke. Kita ada juga itu tolak angin teh yang dalam bentuk sudah dalam botol, Oh, tinggal tinggal diminum. minum. Betul, Sangat memudahkan. betul. Tapi ya, fun fact nih ya, Hmm. Pak. Saya ini kan termasuk Gen Z. Oke, Ini adalah salah satu produk yang nggak mungkin nggak ada di tas saya. oke. Jadi ini menurut emang benar kata Pak Ricardo, Gen Z itu maunya yang mudah dan praktis. Betul. Jadi menurut saya tolak angin ini adalah sesuatu yang praktis. Hmm, Karena apalagi mungkin Gen Z kan mobilitas aktivitasnya tinggi, betul. tenaganya masih banyak untuk acara kemana-mana. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau masuk angin mah masuk angin aja Harus, gitu. betul, Tapi iya. tetap butuh ini. Dan ini saya baru tahu ada produk yang bentuknya kapsul. Ya, Nanti saya nextnya akan coba yang dicoba, ini ya. ya, dicoba Mbak Cinta. Ya. Oke, pasti akan saya coba karena saya itu adalah salah satu pencinta tolak angin. Terima kasih, terima kasih. Oke, nextnya, nah di tengahnya ini kan termasuk seperti yang tadi Bapak Ricardo bilang, khasiat herbalnya itu dari nenek moyang sampai sekarang tuh dipertahankan. Nah, sekarang ini kan banyak banget ya Pak Ricardo produk-produk tradisional atau healthy produk tuh muncul jenisnya. Pokoknya banyak lah ya jenisnya. Nah, bagaimana Sido Muncul ini memandang tren tersebut? Justru kami sangat menyambut baik ya, Oke. karena berarti sudah mulai ada kesadaran dari Mm-mm. masyarakat Mm-mm. bahwa satu produk-produk herbal itu adalah produk-produk yang berkhasiat, Oke. yang lebih aman terkadang dibandingkan dengan obat-obatan yang berbahan kimia, Betul. dan juga dengan lebih banyaknya lagi produk-produk yang sama Mm-mm. ataupun sejenis Mm-mm. di homeopati ataupun naturopati, kita Ya. bilangnya produk-produk alami. Mm-mm. Ini menunjukkan bahwa orang semakin health conscious, Betul. bahwa mereka ingin hidup lebih sehat dan dengan mengkonsumsi produk-produk food supplement yang aman. Mm-mm. Nah, jadi kami sangat menyambut baik hal ini, bahwa itu menunjukkan ada tren yang bisa kita ikuti dan Oke. bisa menjadi lebih baik untuk perusahaan-perusahaan seperti tolak angin Iya untuk bisa benar. masuk di situ. Justru dengan kalau menurut saya melihatnya ya Pak, dengan hadirnya mestinya healthy product, traditional product yang ada sekarang, itu menjadi sesuatu kekuatan juga ya, karena Betul, orang semakin yakin kan jadinya, betul. oh ternyata healthy product itu atau traditional product tuh sebenarnya bagus gitu. Justru tantangan juga ya Pak untuk Sido Muncul. Tantangan, betul. Dan kalau dari Sido Muncul kita harus memastikan produk itu yang nomor satu adalah amannya dulu. Oke. Nah, kita melakukan tes itu memastikan produk ini tidak safe atau kita melakukan toxicity test gitu ya. Oke. Dan kemudian kita lakukan juga tes untuk efikasinya untuk Oke. memastikan produk ini ada khasiatnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi pasti udah yang terbaik lah, yang Betul. udah kalau udah jadi gini udah yang terbaik pokoknya. Nah, Betul. ya pertanyaan terakhir ini nih Pak, kedepannya nih apa inovasi yang akan dihadirkan Sido Muncul untuk
bisa masuk ke pasar internasional? Ini menarik sekali karena kalau kita melihat di pasar internasional itu juga sama, ada kecenderungan masyarakat itu mulai lebih memperhatikan produk-produk alami, Oke. produk-produk seperti herbal ataupun yang bukan kimia. Nah, itu kita perhatikan dan kita coba untuk masuk ke sana. Dan untuk masuk ke sana pun kita harus memperhatikan aspirasi dari negara tersebut, dari masyarakat tersebut, karena ada banyak hal yang membedakan. Satu, dari sisi regulatori berbeda, dari sisi pendaftaran produk, kemudian dari sisi packaging itu berbeda, dan untuk bahan-bahan yang diperlukan ataupun khasiat-khasiat yang mereka perlukan itu ada perbedaan. Nah, Sido Muncul itu masuk pada saat kita masuk dalam country baru, kita selalu melakukan berbagai macam riset. Nah, riset selain kita melakukan riset desk research, kita juga melakukan hal-hal yang kita lakukan seperti FGD, focus group discussion. Kita cobakan sampling ke orang-orang di sana, di negara-negara tertentu, untuk memastikan bahwa produk tersebut memang bisa di-accept diterima oleh negara-negara tersebut. Itu untuk memastikan bahwa produk kita itu acceptance rate-nya tinggi, kemudian bisa untuk bisa lebih berkembang. Nah, jadi memang kita kiat kita kalau untuk masuk ke negara baru, kita harus melakukan riset yang sangat mendalam dulu sebelum kita masuk ke sana. Karena untuk jangka panjang tanpa ditunjang oleh adanya riset ini, biasanya itu tidak akan panjang gitu nanti umur produknya. Jadi sebaiknya sebelum bisa untuk lebih dalam, kita lakukan tes sebelumnya. Dan kemudian kita juga mengikuti, kita juga menjalankan berbagai macam bentuk promosi. Misal promosi yang kita lakukan itu bisa kita lakukan atau saya katakan 360 derajat dari ujung ke ujung kita lakukan. Bahkan sampai sosial media kita lakukan, digital content, semuanya itu kita jalankan untuk di negara-negara yang kita masuki. Jadi setiap negara tuh punya risetnya masing-masing ya Pak ya. Wow, sebegitunya persiapannya ya. Tapi Bapak pasti yakin dong, saya juga yakin kalau Sido Muncul ini pasti akan go internasional banget. Betul. Pasti Terima banget. kasih, amin. Nah itu dia, sekianlah Opal Gengs bincang-bincang bersama Pak Ricardo mengenai Sido Muncul. Ini hari terakhir, berarti Bapak udah hadir dari hari pertama kemarin ya, Trade Expo. Betul, iya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih Pak Ricardo. Terima kasih Opal Gengs.